kalangan masyarakat Indonesia, kecap manis dianggap sebagai bumbu pelengkap dan tidak terlalu menjadi perhatian. Padahal, kecap manis dapat disebut sebagai salah satu produk pangan khas Indonesia karena tidak ditemukan di tempat lain. Ketua Pelaksana Pameran Koleksi Kecap Nusantara yang juga dosen antropologi FISIP Unpad, Hardian Eko Nurseto mengatakan, kecap manis telah dikembangkan di Indonesia sejak abad 19. Kecap ini seperti kita tahu hampir kita temukan di berbagai tempat ya, di food vendor, di tempat PKL dimanapun kita bisa temukan. Kita beli cilok pakai kecap, kita beli bakso tahu pakai kecap, kita beli bakso ada kecapnya, nasi goreng juga pakai kecap. Tapi kita nggak pernah appreciate itu sebagai sesuatu yang luhung gitu, sebagai sesuatu yang wah sebetulnya ini kaya loh. Indonesia ini punya beragam kecap lokal. Ya saya sebut lokal karena kecap ini tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Biasanya mereka hanya untuk kecap-kecap lokal biasanya mereka hanya berjualan 2-3 kota di sekitar mereka saja gitu. Selanjutnya ini ada iklan kecap dari kecap Gosinsuan Probolinggo. Tidak ada tanggal pastinya dalam artefak ini, dalam dokumen ini. Tapi ketika saya cari tahu, ketika saya telusurin di dokumen di Leiden, bahwa Gosinsuan ini merupakan saya menemukannya dalam koran di 1898. Kecap manis menjadi khas budaya Indonesia karena proses pembuatan kecap manis tidak sama dengan kecap yang ada di tempat lain di dunia. Mahasiswa tingkat akhir program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad, Kimberly Santasa mengatakan, kecap manis di Indonesia melalui tahap lanjutan dari proses pembuatan kecap asin. Kalau kecap itu pada dasarnya pembuatannya dia tuh fermentasi kan ya. Jadi kedelai itu kan memiliki protein, tapi ya protein aja gitu loh. Kecap ini kan gurih, manis. Nah gurihnya itu dari mana? Gurihnya itu dari reaksi kimia yang terjadi pada protein saat proses fermentasi itu. Nah kalau proses fermentasi di kecap tuh ada 2 yang berurutan. Pertama tuh fermentasi koji, yaitu fermentasi mungkin lebih kayak fermentasi tempe ya. Dia fermentasi kering, ditumbuhin si kapangnya supaya jadi ada nih si bakterinya. Terus setelah fermentasi koji masuk ke fermentasi moromi. Fermentasi moromi itu ketika si kojinya itu habis dari fermentasi koji direndam di larutan garam. Nah, kedua fermentasi ini ada reaksi-reaksi kimianya yang merombak si protein yang ada di kedelai sehingga muncul rasa gurih atau rasa umami. Nah, kalau kecap-kecap selain kecap manis, kayak kecap yang dari Jepang, kecap yang dari Cina, itu kan asin ya. Nah, kalau kecap yang dari luar negeri yang asin ini, habis dari fermentasi moromi udah selesai. Ya, mungkin disaring atau dibersihkan, tapi habis itu langsung dikemas. Bedanya apa sih sama kecap manis? Kalau kecap manis itu setelah moromi, setelah proses moromi disaring segala macam, ada penambahan rempah, ada penambahan yang paling penting nih pemanis. Pemanisnya bisa dari gula aren, bisa gula Jawa, molasses. Nah itu yang membuat kecap manis itu ciri khas. Pameran koleksi kecap Nusantara di Teater Pengetahuan Unpad menyajikan sejarah kecap di Indonesia, artefak 100 botol kecap lokal dari seluruh Indonesia, iklan kecap di zaman Belanda, serta alat pembuat kemasan kecap dan klasifikasi penamaan merek kecap di Indonesia. Dari Jatinangor, Sumedang, Muji Thomas, Nur Syawal melaporkan.